Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah banyak mendapatkan tausiah, wejangan dari guru-guru kita. Ada Ustaz Utsman Syahab, Ustaz Hussein Al-Attas, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Jufri mengenai topik yang sangat penting, menjaga keikhlasan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini topik ini sangat penting, ya. Yang pertama adalah tentang ikhlas. Perlu Bapak dan ibu-ibu sekalian mengetahui bahwasanya amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau amal tersebut memenuhi dua syarat, ya. Jadi syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah mutabaqatuhu li kitabillah wa sunnati rasulih. Yang pertama syaratnya adalah amal tersebut harus sesuai dengan kitabullah, harus sesuai dengan Al-Quran, dan juga tentunya sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi ini sering dikerucutkan hanya amal kita itu baru diterima kalau sesuai dengan sunnah. Nah, sunnahnya ini dipersempit lagi, yaitu hadis, riwayat hadis. Yang benar, yang buktinya otentik adalah harus sesuai dengan Al-Quranul Karim. Karena kalau definisinya sesuai dengan hadis, nggak semua perbuatan kaum muslimin sekarang ini dicontohkan oleh Nabi. Nggak semua dicontohkan. Ya, tapi kalau di dalam Al-Quran semuanya ada. Kalau disebut dalam sunnah semuanya ada, insya Allah. Dalilnya mana? Ya, yang pertama bahwasanya amal kita harus sesuai dengan Al-Quranul Karim. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idzinil haqq, ayat 7 kalau nggak salah, ya. Wal waznu yawma idzinil haqq, yang menjadi neraca pada hari itu, yakni hari kiamat nanti, ketika kita dihisab oleh Allah, segala amal kita akan dihitung dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi neracanya apa? Yang jadi ukurannya apa? Itu baik atau buruk? Oh, ini kata si fulan, ini kata kita fulan. Enggak, bukan. Yang menjadi neracanya itu adalah al-haqqu, yaitu Al-Quranul Karim. Al-haq ini nama lain dari Al-Quran. Jadi yang menjadi neraca, yang menjadi acuan diterimanya amal kita sesuai enggak dengan Al-Quranul Karim, seperti itu. Nah, kenapa saya tegaskan ini, dan ini berdasarkan Al-Quran itu sendiri? Sebab hujah ini, dalil ini sering oleh sebagian kelompok hanya dikerucutkan, yaitu sesuai dengan sunnah atau riwayat hadis. Seperti contohnya ketika menyerang orang yang baca Yasin di malam Jumat, Nabi nggak pernah contohkan itu. Berarti itu kalau nggak dicontohkan oleh Nabi, berarti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mengacunya kepada riwayat hadis. Emang Rasulullah SAW mesti ajarin semuanya? Enggak, kan Rasulullah ajarin contohnya suruh baca Quran. Yasin Al-Quran bukan? Al-Quran. Mau dibaca
tengah malam, siang, tengah hari bolong, mau dibaca di masjid atau yang penting tempat-tempat terhormat atau di atas genteng, boleh nggak? Boleh. Kalau Al-Quran yang dibaca, ya itu ada pahalanya seperti itu. Jadi kalau dikerucutkan, oh nggak boleh baca Yasin malam Jumat, katanya karena nggak ada contohnya, ini argumen yang nggak tepat ya. Karena memang landasannya harusnya adalah Al-Quranul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita supaya baca Al-Quran. Ya, ketika kita misalnya contoh tadi baca Al-Quran, baca surah Kahfi, surah Yasin atau surah apapun, ya ketika kita baca itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau hanya berdasarkan riwayat hadis, ya banyak perbuatan-perbuatan kita sekarang ini ya nggak disebutkan sama Rasulullah SAW. Ya, kita baca Al-Quran ada barisnya kan, ada titiknya. Al-Quran, tulisan Al-Quran itu ada titik, ada barisnya. Ketika zaman Nabi ketika turun, tulisan Al-Quran itu nggak pakai ada baris, nggak pakai ada, bukan jangankan baris masih mending, titiknya juga nggak ada. Jadi yang dititikin itu bukan pada zaman Nabi. Oh ini berarti nggak dicontohkan oleh Nabi. Ini bid'ah. Ini pengertian bid'ah yang salah. Ya. Jadi yang pertama tadi, ketika amal kita itu akan dianggap oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ya, ini panjang penjelasannya ya. Jadi ketika misalnya seorang sekarang ini memiliki kekayaan, dia penghasilannya dari misalnya membuat program-program IT, ya, dari satelit misalnya, kemudian dapat kekayaan. Kita bilang ini sesuai Al-Quran, apa yang kamu hasilkan dari hasil usaha kamu itu harus dizakatkan. Kata orang yang hanya mengacu kepada riwayat hadis, enggak ada wajib zakat, karena zaman Nabi enggak ada hal ini. Ya. Nah inilah ya pengertian yang sempit, pengertian yang salah kalau hanya mengacu kepada riwayat hadis. Karena enggak mungkin Rasulullah SAW menerangkan sesuatu yang pada waktu itu enggak ada, tapi cukup Rasulullah menerangkan poin-poinnya, yang hal-hal yang pokoknya. Kecuali ibadah ritual dicontohkan secara detail seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi yang pertama, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mutabaqatuhu li kitabillah wa sunnati rasulih. Dan sunnah Rasulullah ini tentunya sunnah itu pasti sejalan dengan Al-Quran. Kalau ada riwayat hadis mengatasnamakan Rasulullah SAW tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu bukan dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, kita hati-hati terhadap hal tersebut, karena ada ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW. Itu tidak seperti berdusta kepada ya siapapun. Berdusta atas nama Rasulullah, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempatnya di neraka. Ini yang pertama. Jadi syarat yang pertama amal kita diterima oleh Allah harus sesuai dengan kitabullah. Yang kedua adalah syarat yang kedua, kalau mau diterima amal kita ini udah sesuai nih dengan kitabullah, kita suruh mengeluarkan, berinfak ya, membantu orang, tapi Allah bilang harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka tidak diperintahkan kecuali dengan mengikhlaskan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua syarat ini ya, kalau mau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idza amila 'abdi 'amalan wa asyraka fihi ghairi
taraktuhu li ghairi. Kalau ada seorang hamba ya, beramal ya, melakukan suatu perbuatan, ini udah sesuai nih dengan Al-Qur'an tadi. Bersedekah misalnya, dia membantu orang misalnya. Tapi tujuannya bukan karena Allah. Ya, kalau udah tujuannya karena Allah, udah pasti nggak bakal diterima. Tapi ini bukan itu saja. Dia tujuannya karena Allah, tapi disekutukan Allah dengan lain. Tujuannya karena Allah dan juga karena yang lainnya gitu. Ingin mendapatkan pujian kah, ingin mendapatkan nama kah, ingin supaya dipilih jadi anggota DPR kah, seperti itu. Dia beramal ke masjid misalnya. Ini amal ini sesuai ya dengan kitab Allah. Ya, dia membantu masjid, membana masjidan, membana baitan fil jannati, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah, seperti itu. Jadi sesuai, tapi tujuannya tadi. Tujuannya karena tadi mendapatkan pujian, sanjungan, pamor ya, dan juga supaya dia dipilih jadi anggota dewan, seperti itu. Allah katakan ya, idza amila abdi amalan, kalau hambaku mengamalkan satu pekerjaan, wa asyraka fihi ghairi, kemudian diikutkan dalam amal tersebut selainku, taraktuhu li ghairi, aku tinggalkan itu untuk orang yang menyekutukan aku. Artinya silahkan nanti di akhirat minta pahalanya sama orang yang pernah nyanjung kamu, seperti itu. Artinya amal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masalah ikhlas ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Dan ini ikhlas adalah min a'malil qulub, ini adalah termasuk amalan hati ya. Kita nggak bisa lihat seorang itu, oh dia ikhlas atau enggak, hatinya kita nggak tahu kan. Mungkin saja penampilannya, oh kayaknya dia ikhlas, tapi hatinya tidak ikhlas, bisa saja seperti itu. Oleh karena itu, karena ini amalan hati, kita juga jangan ya langsung suudzon begitu ya, jangan langsung suudzon ya. Dan ini tentunya keikhlasan ini biasanya ada ciri-cirinya yaitu, dan kini yang tadi juga sudah diterangkan oleh Ustaz Utsman, bagaimana seorang itu beramal ya, kalau dia tidak ikhlas tentu biasanya seperti kalau dilihat orang banyak, wah sholatnya tekun ya, ruku sujudnya lama, tumakninah, tapi ketika nggak ada orang, sholatnya kayak ayam matok beras gitu, kayak ayam makan ya, cepat sekali sampai tumakninahnya nggak gitu. Ini nggak boleh seperti itu ya. Ini bukti, wah ini nggak ikhlas, ini ada tujuan pengen dipuji orang, seperti itu. Hati-hati seperti itu ya. Jadi kalau dia ikhlas, hendaknya harus konsisten seperti itu ya. Dia baik di depan orang atau ketika dia sendiri, tetap dia lakukan sesuatu perintah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Juga ya, ketika dia dipuji misalnya, oh dia semangat. Ketika dia dicela, wah dia mandek, nggak beramal lagi. Ini jadi ini ciri-ciri daripada dia nggak ikhlas, bukan karena Allah, jadi karena pujian. Kalau dia dapat pujian, dia rajin. Ketika dia dicela, dia berhenti seperti itu. Jangan seperti itu. Ini koreksi buat diri ya, bukan kita untuk mengecam seseorang atau menuduh seorang, oh kamu nggak ikhlas ya. Masing-masing introspeksi diri ya, seperti itu. Juga ciri dari orang yang ikhlas itu, ketika dia sudah beramal, dia selalu merasa bahwasanya amalnya ini ya masih kurang. Amalnya ini dia khawatir apa diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sehingga dia terus memperbaiki amalnya ya, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini pernah ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah,
Apakah maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang melakukan zina misalnya, mereka minum khamar, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena arti dari ayat ini walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, arti mereka-mereka yang telah melakukan apa yang mereka lakukan tapi hati mereka kemudian takut. Apakah maksud takut di sini setelah mereka melakukan maksiat lalu mereka takut? Ya. Kata Rasulullah bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mereka-mereka yang sudah beramal soleh, sudah puasa, sudah sholat, sudah berzakat, tapi mereka masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang yang mukhlis, ya. Bukan orang wah setelah dia beramal kemudian petantang-petenteng sombong, ya, bilang oh saya ini orang paling suci, saya ini orang paling baik, ya, dengan sikapnya gitu. Dia mah orang ini lihat sholatnya aja nggak benar, seperti itu, selalu meremehkan orang lain. Ketahuilah ini bukan ciri dari orang-orang yang mukhlisin tadi. Kemudian tentang ikhlas ini, ya, ketahuilah musuh kita yang utama. Musuh kita ada dua, ya, hawa nafsu dan syaitan, ya, musuh kita, atau iblis, ya. Ketahuilah iblis itu sudah bertekad, berjanji ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan menyesatkan Bani Adam ini, menyesatkan umat manusia. Fa bi'izzatika, dia bersumpah dengan nama Allah, dengan keagungan Allah, iblis ini. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka semua. Arti manusia, iblis bertekad mau disesatkan oleh iblis. Artinya ini musuh yang akan, ya, selalu mengintai kita. Mereka selalu cari kesempatan kapan kita lengah dia akan sesatkan kita. Tapi iblis buka kartu. Ada hamba-hamba Allah yang nggak bisa disesatkan, dia udah nggak sanggup deh. Jadi iblis ini sendiri yang ngasih, yang buka kartu deh. Artinya dia nggak mampu menyesatkan ada hamba-hamba Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang dibersihkan hatinya. Mukhlasin ini isim maf'ul dari kata mukhlis. Jadi akhlasa tadi Ustaz Husain sudah terangkan artinya orang yang membersihkan hatinya. Ya, tentu mukhlasin arti orang yang dibersihkan oleh Allah hatinya. Allah nggak sekonyong-konyong membersihkan hati seorang kalau orang itu tidak mau, ya, berlaku mukhlis, ya. Orang berlaku mukhlis dulu arti dia ikhlas dengan amalnya, kemudian lalu Allah bersihkan semua hatinya, ya. Nah ini seperti hadis Nabi, ya, hadis qudsi juga, ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang, orang itu harus aktif duluan. Idza taqarraba 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekatkan diri satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekat satu hasta, aku akan mendekat satu depa. Yang mendekat duluan harusnya siapa? Hamba harus mendekat duluan. Ya, walaupun dekatnya sedikit, tapi Allah, ya, rahmatnya dengan rahmatnya lebih dekat kepada hamba itu. Begitu juga tadi, manusianya dulu harus ikhlas, nanti dia akan dibersihkan oleh Allah, ya, menjadi mukhlasin. Dia harus mukhlis dulu, ya, dia kemudian dibersihkan oleh Allah minal mukhlasin. Nah ini hamba-hamba Allah yang ikhlas ini, ya, setan udah lepas tangan, setan nggak mampu menggoda mereka. Ya, ini tentang ikhlas. Yang kedua adalah tentang syukur. Penting sekali syukur ini, ya, dua hal yang penting
syukur ini ya, kalau kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi bangsa yang bersyukur, ya, ketahuilah Allah berjanji, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Ini janji Allah ini. Lalu bersyukur itu apa? Bersyukur ya biasa kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, itu syukur dengan lidah. Ya. Syukur itu ya ada tiga ya, syukur dengan lidah, ucapan, ada syukur dengan hati, arti pengakuan kita, i'tiraf kita akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang nikmatnya itu tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan syukur yang berikutnya itu adalah ya, dengan anggota kita, dengan perilaku kita, yaitu apa itu syukur? Yaitu kita menjalankan segala apa yang diberikan oleh Allah, diamanatkan oleh Allah sesuai dengan peruntukannya, yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat mata, kita diberikan tenaga, kita diberikan lidah untuk berbicara. Gunakanlah untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan harta, ya, gunakanlah pada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, keluarkan zakatnya, kemudian ya gunakan nikmat itu, ya, harta tersebut pada hal-hal yang dihalalkan. Jangan digunakan ya di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya para anggota DPR misalnya. Mereka akan diberikan mandat oleh rakyat. Ya, ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka terpilih. Lalu kalau mandat ini nggak digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk membela rakyat, bukan membela konglomerat atau membela siapapun, ya, untuk kepentingan atau diri mereka sendiri, maka itu adalah tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ustaz Husin tadi sudah mengingatkan, hati-hati, ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat kami kepada kalian. Kalau misalnya anggota-anggota dewan itu menjalankan fungsinya, oh, akan menjadi nikmat ini ditambahkan oleh Allah. Ini kemakmuran buat rakyat, dan Allah akan ya berikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Tapi ketika wala in kafartum, kalian kufur di sini bukan kufur secara keyakinan, maksudnya kufur nikmat tersebut. Artinya kalian tidak menjalankan fungsi dari nikmat yang kami berikan kepada kalian. Allah katakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ini ya, dua hal ini, ikhlas dan syukur, adalah merupakan sesuatu yang sangat penting ya bagi kita, baik secara individu maupun secara komunitas masyarakat. Ya. Ikhlas dalam beramal secara individu ini ya, masing-masing kita yang paling tahu tentang apa yang kita tuju dari apa yang kita lakukan tersebut, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Bersyukur ini adalah merupakan ungkapan ya, dan puncak dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur ini insya Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut.
Ya, sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, hati-hatilah akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara bangsa kita ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.